Kang Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Kang Atang, saya awam ini soal ketatanegaraan terkait MK khususnya. Pertanyaan saya begini, kalau seorang Hakim Anwar Usman bisa dikecualikan dari perkara yang melibatkan PSI karena Ketua Umum PSI adalah keponakan kandung dari seorang Hakim Anwar Usman, kenapa Hakim Arsul Sani diminta MK untuk tetap menyidangkan kasus yang melibatkan P3 meskipun tidak memutus? Ini kan sebenarnya bisa saja berlaku hal yang sama. Ini bagaimana, Kang Atang? Ya memang kalau Arsul Sani kan tidak melalui mekanisme putusan MK begitu kan, terkait dengan masalah kekhawatiran terjadinya tidak independen begitu. Ya. Sementara kalau Anwar Usman kan melalui putusan MK begitu saja. Memang terlihat seperti formalistik begitu, ya. Kan sebetulnya yang paling substantif adalah dalam rangka pelaksanakan dan penegakan hukum khususnya terkait dengan di semua peradilan, mestinya hal yang paling sensitif itu kan meletakkan hakim dalam posisi independen begitu. Ya, ya. Ya, ini yang selalu menjadi catatan yang sangat krusial bagi penegakan hukum. Kalau di sisi yang lain, Jadi Kang Atang, kalau ya. Kang Atang, saya mau bertanya ini soal integritas ya. Ketika kita lihat Arsul Sani berinisiatif mengatakan kepada MK untuk tidak melibatkan dirinya dalam perkara pileg yang melibatkan P3, itu kan artinya kita melihat ada integritas dari seorang Arsul Sani. Kalau integritasnya seperti itu, apakah kita ragu dengan objektivitasnya pada saat menyidangkan kasus yang melibatkan P3? Kan kita bisa percaya dong kepada seorang Arsul Sani seperti itu. Kang Atang, bagaimana? Betul. Kan integritas juga tidak hanya dalam konteks keyakinan pada diri seorang hakim, tapi juga harus dilihat dari persepsi publik begitu. Ada misalnya beberapa catatan, karena memang Mas Arsul Sani ini kan ketika menjadi hakim MK tidak ada jeda, pada saat di DPR menjadi hakim MK kan tidak ada jeda gitu. Dan yang kedua, kita tahu bahwa P3 partai Mas Asrul, karena dulu beliau menjadi sekretaris jenderal, ini kan pada saat ini ada pada titik krusial terkait dengan parliamentary threshold gitu. Maka saya kira sebuah kewajaran bagi publik untuk melihat dan memandang ini ada irisan begitu, ada irisan atau kekhawatiran publik bahwa ini akan terjadi misalnya kepentingan yang tidak langsung begitu. Ini sebuah batas kewajaran menurut saya dalam konteks keyakinan publik terhadap independensi Mas Asrul pada saat memutus perkara P3 dalam PHPU. Gitu. Kalau Pak Arsul Sani ini memang kemudian tidak mengadili kasus yang melibatkan P3, apakah kemudian benar yang dikatakan MK, Pak Saldi Isra kalau tidak salah, bahwa akan tidak quorum, Kang Atang? Yes, kalau kita melihat formasi di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kan terbagi dalam panel, setiap panel 3 hakim begitu ya. Mungkin melihatnya hanya secara teknis dalam proses persidangan. Meskipun MK di dalam RPA mengatakan Mas Asrul ini hanya boleh ikut persidangan tapi tidak ikut mengambil keputusan. Tetapi apakah dalam proses persidangan tidak terjadi sebuah kekhawatiran komunikasi terhadap perkara-perkara yang terkait dengan P3 kan begitu. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan apabila ada pihak yang keberatan maka MK juga akan melakukan peninjauan terhadap keterlibatan Mas Arsul Sani dalam perkara-perkara PHPU terkait dengan P3 gitu Pak. Baik, jadi sebaiknya kalau memenuhi asas kepatutan Pak Arsul sama sekali tidak ikut terlibat dalam perkara yang melibatkan P3, begitu ya Kang Atang ya? Ya, kalau berbicara tentang kepatutan, maka tadi saya katakan tidak hanya dilihat dari seorang hakim, sikap hakim dan keyakinan hakim melalui pernyataan misalnya, tapi kepatutan itu juga harus dilihat dalam perspektif ruang publik begitu. Kalau tadi saya katakan karena memang status kedudukan P3 sekarang dalam konteks pemilihan umum saat ini ada pada suasana yang tidak masuk parliamentary threshold misalnya 38,17 ya.
Ada Baik. 0,13 misalnya Ya, kekurangan ya. P3. Nah ini yang ada kekhawatiran mungkin bagi publik kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Meskipun Oke. memang tadi kata Bang Elman bahwa memang ada larangan di dalam Undang-Undang 48 2009 ya tentang kekuasaan kehakiman yang cukup jelas misalnya kalau terjadi kepentingan langsung atau tidak langsung itu dapat berimplikasi kepada putusan. Putusannya dianggap tidak sah begitu ya. Baik, baik. Terakhir Kang Atang, untuk ke depan ya, kita kan belajar dari peristiwa ini, apakah mungkin misalnya ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang katakanlah melarang afiliasi atau keanggotaan dari seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi supaya menghindari konflik-konflik seperti ini terjadi lagi. Bisa dibuat seperti itu atau itu akan melanggar hak asasi manusianya? Bagaimana Kang Atang? Kalau saya melihatnya bukan melarang ya, tetapi ada waktu jeda paling tidak, waktu jeda misalnya seorang Oh, calon hakim MK yang kan ini memang konstitusinya representativeness meletakkan calon hakim Mahkamah Konstitusi. iya, iya, Presiden 3, misalnya dari usulan iya. DPR 3, kemudian dari Hakim Agung. Nah, sehingga dibuatlah ruang untuk terjadi keterputusan paling tidak interrelasi antara seorang hakim konstitusi dengan basic Oke, organnya misalnya gitu ya baik, seperti DPR. Berapa tahun baik. misalnya Ya, seorang ya. anggota DPR dapat mengajukan permohonan untuk ikut dalam Oke, seleksi menjadi calon hakim konstitusi misalnya. Dua ya, tahun ya. kah atau 3 tahun kah begitu. Oke. Sehingga memang ini ada Kita ruang harap jeda begitu. baik, kita harap ada solusi segera ya supaya kemudian kita tetap bisa melihat martabat MK ini tetap terjaga. Kang Atang Irawan, pakar hukum tata negara, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Kang Atang. Ya, terima kasih Mas.